Hey Screws, episode 6 atau finale series Hawkeye akhirnya tayang dan di sini kita ditunjukin dengan Kate dan Clint yang akhirnya menghadapi final fight melawan Tracksuit Mafia dan bos mereka yaitu Kingpin yang beraksi di series ini. Nah, karena sebelumnya kita juga belum sempat ya ngebahas episode 5, so di video kita kali ini kita bakal gabung pembahasannya dengan episode 6. Dimana di video kita kali ini kita bakal mereveal misteri dan easter egg dari episode 5 dan 6. So, langsung aja daripada penasaran bareng gue Rian, kita bahas topik kita kali ini. Di episode 5, kita udah ditunjukin dengan berbagai macam cerita dari mulai backstory Yelena saat dia mengalami blip sampai akhirnya menjadi kontrak killer yang disewa sama Eleanor untuk membunuh Clint. Lalu Maya yang bisa mendapatkan petunjuk soal kematian dari ayahnya dan terungkap sosok bos di balik Tracksuit Mafia yang ternyata adalah Wilson Fisk alias Kingpin yang diam-diam bekerja sama dengan Eleanor. Dan di episode kelima ini juga terungkap ternyata dalang dari pembunuhan ayahnya Maya adalah Kingpin. So, melanjutkan cerita dari episode 5, episode 6 series Hawkeye berjudul This is Christmas. Basicnya kali ini menceritakan Kate dan Clint yang harus menghadapi final fight dengan Kingpin dan Tracksuit Mafia yang sekarang mengincar nyawa Eleanor karena dia memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Kingpin supaya Kate bisa tetap aman. Dimana disinilah Yelena masih terus memburu Clint dan Maya akhirnya bisa membalas dendam sama Kingpin yang ternyata jadi dalang kematian ayahnya. Nah, kita masuk ke breakdown dan recap. Episode 6 dibuka dengan memperlihatkan Eleanor yang bertemu dengan Kingpin yang kembali diperanin sama aktor Vincent D'Onofrio. Dimana di sini Kingpin tampil dengan kostum jas putih yang mirip seperti di komik dan series Daredevil, dan juga menggunakan tongkat jalan yang di komik juga digunakan sebagai senjata yang berisi tembakan laser dan sleeping gas. Nah, ternyata banyak yang kurang tahu tentang karakter ini dan dari mana asalnya. Wilson Fisk alias Kingpin adalah seorang crime lord, pemimpin mafia paling menakutkan di New York yang bergerak di wilayah Hell's Kitchen, wilayah yang dilindungi Daredevil. Tapi di series ini dia bergerak di wilayah Manhattan, New York. Masa kecil Kingpin dia memiliki ayah yang abusive yang mendidiknya dengan kekerasan dan membentuk karakternya yang sadis. Kingpin membunuh ayahnya sendiri waktu dia kecil karena ayahnya yang suka memukuli ibunya. Dia akhirnya tumbuh dan bisa membangun pengaruh di New York dengan memimpin banyak geng mafia. Kehadiran Kingpin di series ini juga masih menjadi pertanyaan nih. Apakah ini adalah Kingpin dari series Daredevil atau versi soft rebootnya di MCU? Karena kalau ini adalah Kingpin dari series Daredevil, itu artinya Marvel Studios sudah mengakui kalau series Netflix yang digarap sama Marvel Television seperti Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, Punisher, dan Defender adalah canon yang nyambung secara langsung dengan MCU. Dimana beberapa event dan karakter di MCU sebenarnya udah pernah di-mention dan di-tease di berbagai series Marvel ini, seperti event Battle of New York yang di-tease di series Daredevil dan juga pernah disebutin tentang monster ijo alias Hulk di series Jessica Jones. Nah, ini makin diperkuat dengan salah satu interview dari Vincent D'Onofrio, dimana di interviewnya dia bilang kalau dia menggunakan perspektif yang sama seperti di series Daredevil saat memerankan karakter Kingpin di Hawkeye ini. Dan selain itu dia juga bilang kalau Kevin Feige dan MCU sedang berusaha untuk mengkoneksikan series Daredevil dengan series Hawkeye yang ada di MCU. So itu artinya ada posibilitas kalau series Daredevil dan series Netflix lainnya akan dihubungkan secara langsung dengan cerita yang ada di series ataupun film MCU ke depannya. Tapi bisa juga kehadiran Kingpin di MCU ini adalah sebuah soft rebootnya dari Marvel Studios yang menceritakan Kingpin di MCU sebagai variant dari Kingpin di series Daredevil yang hidup secara paralel dengan cerita yang sedikit berbeda. Di sini di MCU, Kingpin diceritakan sebagai bos kriminal yang menguasai New York dan menjadi pemimpin dari kelompok kriminal Tracksuit Mafia dan jadi paman angkat dari karakter Maya Lopez alias Echo. Di episode 5 di-reveal bahwa dalang dari pembunuhan ayah Echo ternyata adalah Kingpin, di mana Kingpin memanipulasi Ronin dengan mengirim anak buahnya, Kazi, untuk seakan-akan memberikan informasi kepada Ronin lokasi markas Tracksuit Mafia, di mana di sana sedang ada pertemuan yang dipimpin oleh ayahnya Echo. Dan di malam itulah Ronin membantai anggota Tracksuit Mafia di sana sekaligus membunuh ayahnya Echo ini. Di awal episode 6, Eleanor terlihat berbicara dengan Kingpin, di mana dalam pembicaraan mereka kita akhirnya di-reveal kalau selama ini Eleanor bekerja secara rahasia dengan Kingpin, yang dilakukannya untuk melanjutkan kerjasama yang sudah lebih dulu dilakukan almarhum suaminya Derek.
Nah, saat bekerja dengan Kingpin, Eleanor ikut terlibat dalam berbagai kejahatan termasuk jadi dalang di balik kematian Armand Dukan III di episode pertama, di mana Armand Dukan selama hidupnya tentunya menjadi ancaman bagi bisnis Eleanor dan juga Kingpin. Dan bisa jadi Eleanor juga menyewa Yelena atau agen Black Widow lainnya untuk membunuh Armand dan memframe seolah-olah Armand dibunuh sama Ronin dengan luka tusukan pedang, yang justru membuat Kate curiga sama si Jack, pacarnya Eleanor. Selain itu, Eleanor juga adalah orang yang menjebak Jack sebagai CEO dari perusahaan bodong Sloan Limited yang jadi tempat pencucian uang Kingpin di kelompok Tracksuit Mafia. Ini dilakukan Eleanor untuk menyelamatkan aset Tracksuit Mafia di perusahaan Sloan Limited yang saat itu ketahuan sama kepolisian New York, Kate dan juga Clint. Karena udah ketahuan sama Kate, Eleanor ingin berhenti dari aktivitas kriminalnya bersama Kingpin, yang tentunya nggak dibolehin sama Kingpin. Dimana akhirnya Eleanor mengancam Kingpin dengan bilang kalau dia punya berbagai macam salinan dari pekerjaan mereka selama ini. Dimana ini sekilas mirip dengan cara yang dilakukan karakter Leland Oswald di series Daredevil sebagai cara untuk mencegah Kingpin supaya tidak membunuh dirinya, walaupun ujung-ujungnya Leland mati. Kingpin di sini memakai kemeja pantai dan jas putihnya yang mirip dengan kostum Kingpin di komik Amazing Spider-Man Family Business. Dimana di sini dia ditemenin sama tangan kanannya Kazi dan bertemu dengan Maya. Di sini Maya meminta untuk berlibur, tetapi Kingpin dan Kazi udah tahu kalau Maya sudah mengetahui semua tentang kematian ayahnya. Alasan Kingpin membunuh ayah Maya masih belum jelas sih, tapi sepertinya ini untuk menyingkirkan para pemimpin Tracksuit Mafia termasuk ayahnya Maya, untuk membuat Kingpin mengambil alih organisasi Tracksuit Mafia ini, dan juga supaya Kingpin bisa memanfaatkan Maya sebagai pembunuh bawahannya. Nah, ini mirip dengan yang terjadi di komik di mana Kingpin diceritakan sebagai orang yang membunuh ayah Maya dan memframing Daredevil sebagai pembunuhnya supaya dia bisa memanfaatkan Maya untuk membunuh Daredevil. Di sini ini Maya bilang kalau dia mau pergi beberapa hari untuk menjernihkan pikirannya, tapi di balik itu Kingpin tahu kalau Maya sudah berkhianat dan berusaha meninggalkan kelompok Tracksuit Mafia. Kingpin sendiri di sini bisa tahu karena dia dikasih tahu info dari Kazi yang di episode 5 sudah ditanya-tanya sama Maya soal malam kematian ayahnya. Dimana ini bisa jadi membuat Kazi sadar kalau Maya sudah mencurigai dan bahkan sudah tahu tentang Kingpin sebagai pembunuh William ayahnya. Dan Kazi adalah informan yang memberitahu Ronin. Berikutnya di apartemen Clint dan Kate, mereka bekerja sama untuk membuat berbagai macam trik arrow yang akan mereka pakai di pertarungan final nanti. Dimana dalam prosesnya kita bisa ngeliat Clint yang menggunakan beberapa teknologi Stark dan Pym untuk membuat trik arrow. Nah, pertarungan final ini mengambil tempat di Plaza Rockefeller yang jadi salah satu list tempat yang mau dikunjungin sama Yelena setelah Empire State Building dan juga patung Liberty baru dengan shield Captain America seperti yang terlihat di film Spider-Man No Way Home. Tempat ini juga muncul di ending film Spider-Man No Way Home, dimana kita bisa ngelihat terakhir kalinya Peter bergelayutan dengan kostum barunya. Dimana di film itu kita masih ngelihat pohon Natal yang ada di Rockefeller masih utuh dan belum dirubuhin sama Kate di episode ini. Karena memang kejadian No Way Home terjadi beberapa saat sebelum event di Final Fight series Hawkeye ini. Next, Kate dan Clint kemudian menjalankan misi mereka dengan dibantu sama anggota LARP yang menyamar di pesta Bishop sebagai pelayan. Dimana para LARPer ini kalau di komiknya adalah representasi dari para penghuni apartemen yang selalu membantu Clint ketika dia diserang sama kelompok Tracksuit dan juga The Clown. Next scene kita bisa ngeliat kembali momen lucu antara Kate dan Yelena. Setelah di episode 5 kemarin, mereka sempat ngobrol lucu di apartemen Kate, dimana di sini Kate berusaha untuk menghentikan Yelena yang mau membunuh Clint. Dimulai dari Kate yang gangguin Yelena di lift sampai mereka yang akhirnya bertarung dengan angle one shot. Kita lalu bisa ngelihat Yelena yang menggunakan senjata baton khasnya Agent Black Widow untuk memecahkan kaca, dan Kate yang menggunakan senjata ikoniknya di komik yaitu bolas untuk menghentikan Yelena. Yelena kemudian menggunakan grappling hook yang dia pakai di episode 4 dan 5 untuk pergi ke tempat Clint dan menembak dia dari luar gedung. Tapi ini gagal. Dan di sisi lain kita kemudian ditunjukkan dengan Clint yang bertarung 1 lawan 1 dengan Kazi seperti di komik, yang akhirnya dimenangkan sama Clint yang berhasil membanting Kazi sampai dia nggak sadar. Next kita lalu bisa ngelihat Kate yang bertarung dengan kelompok Tracksuit Mafia dan Jack yang ikut membantu melawan mereka dengan menggunakan kemampuan pedangnya seperti Swordsman di komik. Dimana di sini kelihatan Jack yang masih baik ke Kate meskipun Eleanor sudah menjebloskan Jack ke penjara, dan Kate sebelumnya yang bersifat kasar ke Jack karena curiga kalau dia adalah pembunuhnya Armand. Nah, dari momen inilah Kate mungkin akan menjalin hubungan baik dengan Jack yang bisa jadi akan menjadi salah satu mentornya selain Clint, yang akan mengajarkan Kate ilmu berpedang dan merawat Kate selama ibunya di penjara. Dimana setelah pertarungan selesai, Jack terlihat direkrut sama Wendy Conrad buat bergabung ke komunitas LARP. Setelah Wendy melihat aksi pedang dari Jack saat melawan kelompok Tracksuit Mafia di lokasi ini.
Berikutnya kita bisa melihat Clint yang lompat dari gedung dan terjebak di pohon Natal. Dimana di pohon ini Clint kemudian melihat burung hantu yang sepertinya merefer ke sosok burung bernama Rocky yang jadi ikon Natal di Rockefeller Center. Next, setelah Clint bisa keluar dari pohon Natal, dia dan Kate kemudian terlihat dengan kostum baru yang punya tampilan seperti di komik Hawkeye garapan Matt Fraction dan juga David Aja. Mereka lalu melawan tracksuit mafia dengan shot seperti di film Avengers, di mana di sini mereka menggunakan berbagai panah dan trik arrow, seperti panah magnet untuk menarik semua senjata yang dipegang tracksuit, lalu panah es, panah listrik, panah bius, panah jarum, panah flashbang, panah roket, panah shockwave, panah balon, panah gas, panah pim partikel warna merah yang digunakan untuk mengecilkan objek dan juga berbagai panah lainnya. Lanjut di sisi lain, Clint kemudian diserang sama Yelena, dan Yelena kemudian nanya sama Clint soal apa yang terjadi sebenarnya sama kematian Natasha, dimana Clint lalu ngejelasin kalau Natasha sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia, yang merefer ke pengorbanan Natasha untuk mendapatkan Soul Stone di Endgame. Yelena nggak percaya dan menganggap Clint bohong karena sepertinya Yelena berpikiran kalau Natasha nggak akan mengorbankan dirinya begitu aja dan meninggalkan Yelena sendiri. Clint kemudian berhasil meyakinkan Yelena untuk nggak ngebunuh dia setelah Clint bisa mengeluarkan suara siulan rahasia yang dulu dipakai sama Natasha dan Yelena buat berkomunikasi. Clint kemudian ngasih tahu soal Yelena tentang cerita Natasha yang terjadi di film Black Widow, yang dulu sempat diceritakan pisah sama Yelena dan juga sempat menerbangin pesawat sendiri untuk kabur bersama keluarganya. Dimana pada akhirnya Yelena kemudian bisa memaafkan Clint dan mengikhlaskan kepergian Natasha atas pengorbanan yang dia pilih. Next, setelah itu Yelena kemudian pergi dan sampai di ending filmnya kita nggak dikasih tahu atau nggak dikasih clue sama sekali soal gimana nasib Yelena ke depannya di MCU. Nah, karena sekarang urusan Yelena dan Clint udah selesai, kemungkinan besar Yelena ke depannya akan fokus kembali bekerja untuk Valentina Allegra de Fontaine atau Val sebagai kontrak killer. Yang dimana pekerjaannya ini sudah menjadi pekerjaan tetapnya Yelena setelah dia kembali setelah Blip. Nah, kita tahu Thaddeus Ross dirumorkan akan membentuk tim superhero-nya sendiri, yaitu Thunderbolt, yang kemungkinan di sini Val akan merekrut Yelena sebagai bagian dari Thunderbolt bersama dengan US Agent yang direkrut sama Val sebelumnya. Bisa juga kedepannya di MCU kita akan melihat kembali momen meet up atau bahkan teaming up antara Yelena dan Kate Bishop, yang di series ini udah terbangun chemistry-nya dengan sangat baik. Atau sama seperti backstory-nya Yelena di episode sebelumnya, Yelena mungkin akan diceritakan melanjutkan misinya untuk menyadarkan para agent Black Widow yang masih terpengaruh sama serum buatan Dreykov dan juga Red Room. Next, di scene lain kita kemudian bisa melihat Maya yang bertarung sama Kazi, di mana Maya berusaha nge-stop Kazi buat bekerja untuk Kingpin dan kelompok Tracksuit Mafia karena dia khawatir sama keselamatannya Kazi yang udah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Tapi karena Kazi loyal sama Kingpin, dia malah nyerang Maya dengan salah satu panah Hawkeye, di mana Maya yang membela diri kemudian terpaksa mengarahkan panah ini ke tubuh Kazi, yang kemudian Kazi akhirnya sekarat dan mungkin mati di series ini. Nah, karena kita belum melihat dia mati secara langsung, sebenarnya bisa aja Kazi masih hidup dan mungkin akan kembali di series Echo, di mana di series ini Kazi akan menggunakan personanya sebagai The Clown saat menjadi pembunuh bayaran dan musuh untuk Echo atau Maya. Sementara itu di tempat lain, Kingpin kemudian menyerang Eleanor dan memaksa dia untuk kembali bekerja dengannya, sebelum akhirnya Kate datang dan menyelamatkan Eleanor dengan melawan Kingpin. Nah, di scene ini nih, Kingpin terlihat memiliki kekuatan di atas manusia normal, yang terlihat jelas saat dia nggak mempan dipanah sama Kate dan masih bisa berdiri tegak setelah ditabrak sama mobil Eleanor. Nah, kalau kita bandingkan dengan series di Netflix, kekuatan Kingpin gak segini-gininya banget. Dia bahkan babak belur waktu fight sama Daredevil. Nah, dari mana dia mendapatkan kekuatannya ini? Nah, Kingpin bisa jadi mendapatkan kekuatan superhumannya ini dari suntikan serum super soldier yang mungkin dia dapatkan dari pasar gelap dan aset yang diorganisir sama power broker. Dan ini juga didukung dengan rompi dan armor yang dipakai yang didesain khusus untuk melindungi tubuhnya Kingpin. Kalau kita lihat sekilas dari kekuatannya, ketahanan dan durabilitasnya Kingpin ini sebenarnya sangat mirip dengan ciri kekuatan US Agent dan Karli Morgenthau yang sebelumnya sudah mendapatkan kekuatan dari serum power broker. Atau mungkin sama seperti di komik, secara genetik Kingpin mungkin punya tubuh dan juga kekuatan di atas manusia normal, yang tentunya akan berbeda dengan Kingpin yang ada di series Daredevil. Next, Kingpin kemudian memojokkan Kate dengan mematahkan semua panah miliknya. Tapi untungnya Kate bisa menang setelah dia menggunakan trick shot yang diajarkan Clint untuk memicu ledakan dari panah berbahayanya, dimana ledakan ini akhirnya membuat Kingpin pingsan dan terluka parah.
Setelah pertarungan itu, Kate kemudian melaporkan ibunya ke polisi untuk ditahan atas kasus kematian dari Arman 3, di mana saat polisi akan menginvestigasi tempat itu, Kingpin dengan gercepnya berhasil kabur meskipun dia masih dalam kondisi luka. Kingpin kemudian dihadang oleh Maya dan Maya akhirnya membalaskan dendamnya kepada Kingpin dengan menembakkan pistol ke arahnya. Dan masih belum jelas apakah Kingpin benar-benar mati di series ini atau tidak, karena kita sendiri belum diperlihatkan mayat dari Kingpin dan proses bagaimana dia mati. Dimana yang muncul cuma suara tembakan dan cahaya dari pistolnya Maya aja. So itu artinya masih ada harapan bagi kita untuk bisa melihat lagi kemunculan Kingpin karena dia ternyata tidak mati. Nah, kalaupun Kingpin bisa hidup, sepertinya pihak studio akan mengadaptasi salah satu storyline di komik Daredevil. Dimana di komik itu, Echo diceritakan menembakkan Kingpin di wajahnya ketika dia mengetahui kalau Kingpin adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dan Kingpin di situ tidak mati. Kingpin kemudian buta karena ditembak di matanya, tapi akhirnya dia bisa melihat lagi setelah melakukan operasi rekonstruksi mata. So, bisa jadi storyline ini juga akan diceritakan untuk menjelaskan nasib Kingpin selanjutnya. Apalagi post credit scene dari series ini juga seharusnya menunjukkan nasib dari Kingpin, tapi lalu dihapus dan diganti dengan show nari-nari Broadway Rogers the Musical yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Dimana deleted scene ini mereveal bagaimana Kingpin masih hidup dan menerima pesan dari Clint yang memperingatkan Kingpin untuk menjauh dari keluarganya. Dimana Clint menyampaikan pesan ini dengan mengirimkan pedang Ronin kepada Kingpin yang di ending episode tidak terlihat sama sekali. Kingpin sepertinya akan comeback di seri solo Echo yang akan memperlihatkan dia sebagai salah satu villain Maya yang akan balas dendam atas tindakan Maya yang sudah mengkhianatinya. In the end, series ini sendiri berakhir dengan Clint yang bisa menepati janjinya untuk merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Dimana kita bisa melihat sekilas Clint yang tersenyum saat melihat dekorasi Natal di depan rumahnya, yang seperti mengingatkan kita dengan kejadian di Endgame saat dia berusaha bertemu kembali dengan keluarganya saat melakukan uji coba time heist. Kate tentunya juga diajak Clint buat merayakan Natal di rumahnya, dimana Kate juga membawa anjingnya yang sekarang dinamakan Lucky, seperti nama anjing ini di versi komiknya. Berikutnya Clint lalu mengembalikan jam Rolex dari Avenger Compound ke Laura. Dan saat Laura membalikan jam ini, kita melihat logo S.H.I.E.L.D. yang mengkonfirmasi kalau Laura dulu adalah seorang agen S.H.I.E.L.D. sebelum dia memutuskan untuk berhenti dan menjadi ibu rumah tangga. Dan di jam itu terlihat juga angka 19 yang sepertinya adalah codename dari Laura saat dia masih menjadi agent. Dimana angka ini sendiri sebenarnya merefer ke sosok Barbara Morse yang merupakan love interest dari Clint di komik yang dikenal juga sebagai Agent 19 alias Mockingbird. So dari clue ini udah jelas lah kalau Laura di sini adalah karakter yang mengadaptasi alter ego dari Barbara Morse yaitu Agent 19 alias Mockingbird di MCU atau kedua karakter ini digabungkan. Next kita bisa melihat Clint dibantu sama Kate buat membakar baju Roninnya yang udah jadi salah satu sumber masalah di series ini. Mereka lalu balik lagi ke rumah dan berdebat soal nama superhero-nya Kate, dimana Kate mensuggest beberapa nama seperti Lady Hawk yang merefer ke film tahun 80-an ya, Lady Hawk. Lalu ada Hawkeye, Hawkshot dan juga Lady Arrow. Nah, Clint sendiri lalu bilang ke Kate kalau dia punya ide soal nama superhero Kate. Dan bertepatan dengan itu, akhirnya series ditutup dengan title Hawkeye. Dimana ini menandakan kalau Clint sepertinya udah menginginkan Kate untuk mengambil nama Hawkeye dan menjadikan Kate sebagai penerusnya. Nah, karena Clint di series ini sepertinya akan pensiun sebagai superhero dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Makanya julukan Hawkeye akhirnya diberikan kepada Kate Bishop. Dan surprise, di series ini kita akhirnya mendapatkan post credit scene paling panjang yang pernah ada di MCU. Tapi sayangnya nggak connect kemana-mana. Dimana post credit scene ini cuma nunjukin kita versi full dari drama Rogers the Musical. Dimana post credit scene ini sepertinya adalah bentuk marketing dari Disney untuk mempopulerkan drama Broadway Rogers the Musical yang mungkin akan direalisasikan sebagai pertunjukan Broadway real dan akan dipertunjukkan di Avengers Campus di Disneyland. Nah, sutradara sekaligus produser dari series Hawkeye yaitu Rhys Thomas mengabarkan kalau ada kemungkinan untuk menggarap season 2 dari series Hawkeye ini. Dan kalau series ini memang benar akan berlanjut ke season kedua, kemungkinan series ini akan lebih berfokus menceritakan bagaimana Clint yang akan mengajarkan atau mendidik Kate untuk menjadi superhero seperti dirinya dengan melatihnya secara langsung. Dan tentunya akan ikut beraksi atau mungkin menjadi man behind the desk-nya Kate untuk melawan musuh barunya mereka. Dimana Lucky yang ada di series ini juga masih belum diperlihatkan role-nya. Nah, mungkin akan diceritakan lebih lanjut di season keduanya yang akan menampilkan Lucky sebagai sidekick yang akan membantu petualangan Kate di season keduanya nanti.
So itu dia pembahasan kita kali ini tentang series Hawkeye episode 5 dan 6. Dan menutup rangkaian pembahasan kita untuk series Hawkeye ini. Dan kalau ada hal-hal lain yang kita lewatkan dari series ini atau dari episode ini, please ditulis di kolom komentar di bawah. So jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.